Pernahkah kalian membayangkan seorang ibu yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan anak-anaknya dengan penuh pengorbanan? Justru di hari tuanya dianggap sebagai beban? Aku tidak pernah menyangka. Kakak iparku tega berkata di depan ibu. Tempat orang tua itu di panti jompo, bukan di rumah anak-anaknya. Aku melihat ibu hanya tersenyum. Tidak marah. Tidak membalas. Beliau hanya berkata pelan, "Kalau memang itu membuat kalian tenang, ibu ikut saja." Sebulan kemudian, aku dan suamiku menjemput beliau. Namun di dalam lemari kecil kamar panti jompo, kami menemukan sebuah kotak tua. Isi kotak itu membuat seluruh keluarga menangis. Dan kakak iparku menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Dalam Diam. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum lanjut, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau orang tua kalian sudah lanjut usia, apakah kalian rela menitipkan mereka ke panti jompo? Mengapa? Kakak iparku menganggap ibu sebagai beban. Namaku Rukmini. Usiaku 35 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bersama suamiku, Hardiman, dan ibu mertuaku yang sudah berusia 72 tahun. Namanya Mbah Sumarni. Bagiku, beliau bukan hanya ibu mertuaku. Beliau sudah seperti ibu kandungku sendiri. Sejak aku menikah 10 tahun yang lalu, beliau tidak pernah sekalipun membedakan aku dengan anak-anaknya. Kalau memasak, beliau selalu memanggilku lebih dulu. "Enduk, coba cicipi dulu." Kalau aku sedang sakit, beliaulah yang paling sering menyeduhkan teh hangat. Kalau aku menangis karena masalah rumah tangga, beliau selalu duduk di sampingku sambil mengusap kepalaku. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau lebih dulu mengalah. Kalimat itu masih kuingat sampai sekarang. Karena dari beliau, aku belajar bahwa kelembutan jauh lebih kuat daripada kemarahan. Namun, usia tidak pernah bisa dilawan. 2 tahun terakhir, kesehatan Mbah Sumarni mulai menurun. Lututnya sering sakit. Langkahnya sudah tidak secepat dulu. Kalau berjalan, beliau harus berpegangan pada dinding atau tongkat kayu yang selalu menemani kemanapun pergi. Meski begitu, beliau tidak pernah mau merepotkan siapapun. Setiap pagi, beliau tetap berusaha melipat selimutnya sendiri, menyapu halaman sedikit demi sedikit, bahkan masih sering membantu mengupas bawang di dapur. Padahal berkali-kali aku berkata, "Bu, biar saya saja." Beliau hanya tersenyum. "Nanti ibu tambah cepat tua kalau tidak bergerak." Aku selalu tertawa mendengarnya. Padahal, beliau sudah tua. Tetapi semangat hidupnya tidak pernah ikut menua. Suamiku, Hardiman, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya tinggal di luar kota. Sedangkan kakak perempuannya, Sri Lestari, tinggal tidak jauh dari rumah kami. Hanya sekitar 15 menit naik motor. Seharusnya, karena tinggal paling dekat, dialah yang paling sering menjenguk ibunya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sri Lestari hanya datang kalau ada kepentingan, kalau sedang membutuhkan bantuan, atau kalau ingin mengatur semuanya. Sejak awal, aku memang merasa kakak iparku kurang menyukai kehadiran ibunya di rumah kami. Setiap kali datang, selalu saja ada ucapan yang membuat hati terasa tidak nyaman. "Rukmini." "Iya, Mbak. Kamu capek juga yang ngurus orang tua." Aku tersenyum. Namanya juga ibu. Dia malah tertawa kecil. Kalau aku sih belum tentu kuat. Aku hanya diam.
Karena aku tahu, pembicaraan seperti itu tidak akan ada ujungnya. Suatu sore, Sri Lestari datang lagi. Kali ini bersama suaminya. Begitu masuk rumah, tatapannya langsung mengarah kepada Mbah Sumarni yang sedang duduk di kursi sambil merajut peci kecil untuk cucunya. Bu. Iya, Enduk. Masih bikin begituan? Mbah Sumarni tersenyum. Biar tangan ibu tetap bergerak. Sri Lestari menggeleng pelan. Sudahlah, Bu. Usia ibu sudah segini. Istirahat saja. Nada bicaranya terdengar biasa. Namun aku bisa merasakan, ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Setelah minum teh, Sri Lestari mengajakku ke dapur. Rukmini. Iya, Mbak. Kamu tidak capek? Capek apa? Ngurus ibu. Aku tersenyum. Enggak. Beliau juga masih banyak membantu. Sri Lestari langsung mendengus. Membantu? Iya. Menurutku justru merepotkan. Tanganku yang sedang mencuci gelas langsung berhenti. Aku menoleh pelan. Mbak. Jangan bilang begitu. Kenapa? Beliau ibu kita. Sri Lestari menyandarkan tubuhnya ke dinding. Justru karena ibu. Kita harus realistis. Aku mulai tidak menyukai arah pembicaraan itu. Realistis bagaimana? Ibu makin tua. Kalau nanti sakit. Kalau nanti harus pakai kursi roda. Kalau nanti harus dijaga 24 jam. Aku menarik napas panjang. Kalau itu terjadi, ya kita rawat. Sri Lestari langsung tertawa kecil. Kamu gampang ngomong. Nanti juga capek. Aku menatap wajahnya. Mbak. Selama ibu masih hidup, beliau tetap tanggung jawab kita. Wajah Sri Lestari langsung berubah. Kalau menurutku, tanggung jawab itu ada batasnya. Kalimat itu membuat dadaku mulai sesak. Malam harinya, setelah mereka pulang, aku melihat Mbah Sumarni duduk sendirian di teras. Beliau memandang halaman yang mulai gelap. Aku menghampiri. Bu. Iya, Enduk. Kenapa melamun? Beliau tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Tapi wajah ibu sedih. Beliau menggeleng. Ibu cuma berpikir. Tentang apa? Kalau nanti ibu benar-benar tidak bisa apa-apa, apa ibu akan jadi beban? Pertanyaan itu membuat dadaku langsung terasa sesak. Aku segera menggenggam tangan beliau. Jangan pernah bicara begitu. Beliau tersenyum. Semua orang pasti tua. Iya. Dan semua orang pasti takut menjadi beban. Aku langsung memeluk beliau. Selama saya masih hidup, ibu tidak akan pernah menjadi beban. Beliau mengusap punggungku pelan. Terima kasih, Enduk. Aku tidak tahu bahwa ternyata, di rumahnya sendiri, Sri Lestari sedang menyusun rencana yang akan mengubah hidup kami semua. Malam itu, dia menelepon seluruh saudara, termasuk Hardiman. Aku mendengar suamiku menjawab telepon di ruang tamu. Iya, Mbak. Besok malam. Rapat keluarga. Ada apa? Jawaban Sri Lestari terdengar cukup keras hingga samar-samar bisa kudengar. Kita harus memutuskan masa depan ibu. Aku sudah tidak mau menunda lagi. Suamiku terdiam. Aku yang berada di balik pintu, mendadak merasakan firasat yang sangat buruk. Karena aku tahu, pertemuan keluarga itu bukan untuk membicarakan kebahagiaan ibu, melainkan untuk menentukan apakah beliau masih pantas tinggal bersama anak-anaknya. Dan aku sama sekali tidak menyangka, kalimat pertama yang keluar dari mulut Sri Lestari dalam pertemuan itu, akan membuat seluruh ruangan membeku. Tempat orang tua itu di panti jompo, bukan di rumah anak-anaknya. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur.
Ucapan Sri Lestari di telepon terus terngiang di kepalaku. Besok malam kita harus memutuskan masa depan ibu. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, entah mengapa membuat dadaku terasa sesak. Aku mengenal kakak iparku cukup lama. Kalau beliau sudah berkata seperti itu, berarti semuanya sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Dan biasanya, keputusan yang diambil selalu sesuai keinginannya. Aku hanya berharap, kali ini firasatku salah. Pagi harinya, seperti biasa, Mbah Sumarni sudah duduk di teras sejak matahari baru muncul. Di pangkuannya ada keranjang kecil berisi kacang panjang yang sedang dipotong-potong. Melihatku keluar dapur, beliau tersenyum. "Anduk." "Iya, Bu. Nanti siang jangan lupa masak sayur lodeh." Aku tersenyum. "Ibu mau makan lodeh?" "Iya. Sudah lama tidak makan." Aku langsung mengangguk. "Baik." Padahal, di dalam hati, aku sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar memasak. Aku ingin menceritakan tentang rapat keluarga malam nanti. Tetapi, aku tidak sanggup. Aku tidak ingin membuat beliau cemas. Siang itu, Hardiman pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu masuk rumah, wajahnya terlihat murung. Aku menghampirinya. "Mas." "Iya." "Kepikiran rapat malam nanti?" Dia mengangguk pelan. Aku juga tidak tenang. Aku duduk di sampingnya. "Mbak Sri sebenarnya mau membahas apa?" Hardiman menghela napas panjang. Katanya, "Soal masa depan ibu." Aku memandang wajah suamiku. "Mas." "Iya. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan ibu merasa sendirian." Hardiman menggenggam tanganku. Aku janji. Namun, aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Menjelang maghrib, kami berangkat ke rumah kakak ipar. Mbah Sumarni ikut bersama kami. Beliau mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat muda, kerudung putih yang sudah agak pudar, dan tongkat kayu kesayangannya. Sebelum masuk mobil, beliau sempat berkata, "Kenapa semua dikumpulkan begini ya?" Aku memaksakan senyum. "Mungkin cuma mau makan bersama." Beliau tersenyum. "Syukurlah." Melihat senyum itu, hatiku justru semakin sakit. Rumah Sri Lestari cukup besar. Begitu kami masuk, semua saudara sudah berkumpul. Kakak laki-laki Hardiman, Sutrisno, juga datang dari luar kota bersama istrinya. Suasana ruang tamu terasa aneh. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan hangat. Semua duduk dengan wajah serius. Di atas meja hanya tersedia teh dan beberapa piring berisi camilan. Namun, tak seorang pun menyentuhnya. Mbah Sumarni duduk di kursi paling ujung. Aku duduk di samping beliau. Hardiman tepat di sebelahku. Sri Lestari berdiri. Seperti seorang pemimpin rapat. Dia berdehem pelan. "Terima kasih semuanya sudah datang." Tidak ada yang menjawab. Dia melanjutkan. "Kita semua sudah tahu. Usia ibu semakin tua." Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Sri Lestari menatap semua saudaranya bergantian. Lutut ibu sakit. Jalannya pelan. Sering lupa menaruh barang. Kalau nanti kondisinya semakin buruk, siapa yang sanggup merawat? Ruangan menjadi sunyi. Hardiman akhirnya menjawab, "Kita rawat bersama." Sri Lestari langsung tersenyum tipis. "Bersama?" "Iya." "Bagaimana caranya?" "Kamu kerja. Sutrisno juga kerja. Rukmini juga punya kesibukan. Lalu siapa?" Aku memberanikan diri berbicara. "Saya bisa merawat ibu." Sri Lestari langsung menoleh kepadaku. "Kamu?" "Iya." Dia tertawa kecil. "Jangan terlalu percaya diri. Merawat orang tua itu tidak mudah." Aku tetap tenang. Memang tidak mudah.
Tapi bukan berarti tidak bisa. Wajahnya mulai berubah. Tahu tidak? Katanya sambil melipat tangan. Sekarang banyak panti jompo yang bagus. Aku langsung membeku. Hardiman juga menoleh cepat. Sutrisno mulai gelisah. Aku berharap dia hanya sedang memberi contoh. Namun, ucapan berikutnya membuat seluruh ruangan mendadak hening. Menurutku, tempat orang tua itu di panti jompo, bukan di rumah anak-anaknya. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Aku spontan menoleh kepada Mbah Sumarni. Beliau hanya menundukkan kepala. Tangannya yang keriput terlihat menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Hardiman langsung berdiri. "Mbak, kenapa? Itu ibu kita." Sri Lestari mengangguk santai. "Justru karena ibu kita harus memilih tempat terbaik. Aku tidak bisa lagi diam." "Mbak." "Iya. Rumah anak adalah tempat terbaik bagi orang tua." Sri Lestari menggeleng. "Itu menurutmu. Kalau menurutku, orang tua akan lebih nyaman bersama orang-orang seusianya." Aku tahu, alasan itu hanya pembenaran. Karena yang kulihat, bukan rasa peduli, melainkan keinginan untuk melepaskan tanggung jawab. Sutrisno akhirnya ikut berbicara. "Mbak, aku kurang setuju." Sri Lestari langsung memotong. "Kalau tidak setuju, silakan rawat sendiri." Sutrisno langsung terdiam. Istrinya menarik pelan lengannya. Suasana semakin tegang. Aku memegang tangan Mbah Sumarni. Tangannya terasa dingin. Aku berbisik, "Bu." "Iya, Enduk. Jangan didengarkan." Beliau tersenyum kecil. Namun, aku melihat sudut matanya mulai basah. Beliau sedang berusaha kuat. Demi anak-anaknya. Sri Lestari kembali berkata, "Aku sudah mencari panti jompo. Tempatnya bersih. Makan 3 kali sehari. Ada perawat. Lebih baik daripada merepotkan anak. Aku tidak tahan lagi. Yang dibutuhkan orang tua bukan hanya makan. Lalu apa? Kasih sayang." Ruangan kembali sunyi. Semua mata kini tertuju kepada Mbah Sumarni. Beliau perlahan berdiri. Dengan bantuan tongkat kayunya. Langkahnya pelan. Wajahnya tetap tenang. Beliau memandang satu persatu anak-anaknya. Lalu berkata dengan suara lirih, "Kalau memang kehadiran ibu membuat kalian berat, ibu bersedia tinggal di panti jompo." Aku langsung menangis. "Bu, jangan." Beliau tersenyum sambil mengusap kepalaku. "Lihat. Masih ada Rukmini yang menangis untuk ibu. Ternyata ibu belum benar-benar sendiri." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Namun, yang tidak diketahui siapapun, malam itu juga, Sri Lestari diam-diam sudah membayar biaya panti jompo. Dan keberangkatan Mbah Sumarni akan dilakukan lebih cepat daripada yang kami bayangkan. Ibu berangkat ke panti jompo tanpa membawa kebencian. Malam setelah pertemuan keluarga itu, rumah kami terasa sangat sunyi. Biasanya, sehabis makan malam, Mbah Sumarni selalu duduk di ruang tengah sambil merajut atau mengupas kacang. Sesekali beliau memanggilku, "Rukmini." "Iya, Bu. Besok kita masak apa?" Hal-hal sederhana seperti itu kini terasa sangat berharga. Malam itu, beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya duduk di teras, memandangi langit yang gelap. Aku menghampiri sambil membawa secangkir teh hangat. "Bu." "Iya, Enduk. Tehnya." Beliau menerimanya sambil tersenyum. "Terima kasih." Aku duduk di samping beliau. Beberapa menit kami hanya diam. Hanya suara jangkrik yang menemani. Akhirnya, Mbah Sumarni membuka pembicaraan. "Enduk." "Iya, Bu." "Kamu marah sama Mbak Sri?" Aku menarik napas panjang.
Kalau jujur, iya. Beliau menggeleng pelan. Jangan. Aku langsung menoleh. Kenapa, Bu? Karena marah itu capek. Tapi beliau sudah menyakiti ibu. Mbah Sumarni tersenyum tipis. Ibu tahu. Lalu kenapa ibu tetap membela beliau? Beliau memandang langit. Karena dia tetap anak ibu. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa tercekat. Seorang ibu, bahkan setelah disakiti, masih tetap melindungi anaknya. Di dalam rumah, Hardiman mondar-mandir dengan wajah gelisah. Aku masuk menghampirinya. Mas. Iya. Kita tidak boleh membiarkan ibu pergi. Hardiman memejamkan mata. Aku sudah bicara sama Mbak Sri. Lalu, dia tidak mau berubah pikiran. Aku menggenggam tangan suamiku. Kalau begitu, kita rawat ibu sendiri. Hardiman menatapku. Aku mau. Tapi, rumah ini masih atas nama ibu. Dan Mbak Sri mengancam akan menjualnya kalau ibu tidak ikut ke panti. Aku langsung terdiam. Aku baru tahu, ternyata semua ini bukan hanya soal merawat orang tua. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Keesokan paginya, belum juga matahari tinggi, sebuah mobil berwarna putih berhenti di depan rumah. Aku yang sedang menyapu halaman langsung menoleh. Sri Lestari turun dari mobil. Di belakangnya ada seorang sopir. Aku mengernyit. Mbak. Pagi. Kenapa datang pagi-pagi? Dia menjawab datar. Aku mau jemput ibu. Dadaku langsung berdebar. Hari ini? Iya. Bukannya minggu depan? Sri Lestari menggeleng. Semakin cepat semakin baik. Aku langsung masuk ke dalam rumah. Mas. Hardiman keluar dari kamar. Ada apa? Mbak Sri datang. Mbah Sumarni yang sedang melipat mukena ikut keluar. Begitu melihat Sri Lestari, beliau tersenyum. Kamu datang? Enduk. Sri Lestari membalas senyum tipis. Ibu sudah siap. Aku spontan menjawab, belum. Sri Lestari menoleh kepadaku. Kenapa belum? Kita belum sepakat. Dia menghela napas. Semua sudah selesai. Tidak. Belum. Aku mulai berbicara lebih tegas. Selama saya masih di rumah ini, saya tidak rela ibu pergi. Wajah Sri Lestari langsung berubah. Rukmini. Iya. Ini urusan anak kandung. Aku mengangguk. Benar. Tapi sejak saya menikah, ibu juga sudah menjadi ibu saya. Ruangan mendadak sunyi. Mbah Sumarni perlahan berdiri. Beliau memegang tanganku. Enduk. Iya, Bu. Sudah. Jangan bertengkar. Tapi Bu. Beliau menggeleng. Ibu capek melihat kalian saling marah. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak ingin ibu pergi. Beliau tersenyum. Kadang. Mengalah itu bukan berarti kalah. Aku menangis semakin keras. Beliau kemudian masuk ke kamar. Aku mengikuti dari belakang. Kulihat beliau membuka lemari kayu tua. Tidak banyak barang yang diambil. Hanya beberapa potong pakaian, mukena, obat-obatan, dan sebuah album foto keluarga yang sudah kusam. Beliau memasukkannya ke koper tua berwarna coklat. Koper yang sudah menemani beliau bertahun-tahun. Melihat itu, dadaku benar-benar terasa sesak. Seolah-olah, beliau sedang bersiap meninggalkan rumah untuk selamanya. Aku membantu menutup koper. Tanganku gemetar. Bu. Iya. Nanti saya sering datang. Beliau mengusap pipiku. Ibu tahu. Lalu, kalau ibu kangen, tinggal telepon. Aku langsung memeluk beliau erat. Jangan bicara seperti orang yang mau pergi jauh. Beliau tertawa kecil. Memangnya bukan.
Jawaban itu membuat tangisku pecah. Saat koper dibawa ke ruang tamu, Hardiman masih mencoba membujuk kakaknya. Mbak. Iya. Kasih waktu lagi. Sri Lestari menggeleng. Keputusan sudah dibuat. Tapi, aku sudah membayar biaya 1 bulan. Hardiman langsung terdiam. Ternyata, semua memang sudah direncanakan. Bahkan sebelum rapat keluarga berlangsung. Sebelum keluar rumah, Mbah Sumarni memandang setiap sudut rumah. Ruang tamu, dapur, halaman kecil tempat beliau menanam bunga melati. Beliau tersenyum pelan. Lama juga ya? Ibu tinggal di sini. Aku menggigit bibir menahan tangis. Ketika mobil sudah siap berangkat, beliau memanggilku. Rukmini. Iya, Bu. Beliau memasukkan tangan ke dalam saku kebayanya, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna kuningan. Kamu simpan ini. Aku menerimanya dengan bingung. Kunci apa ini? Beliau tersenyum. Nanti, kalau waktunya sudah tepat, bukalah lemari kayu di kamar ibu. Aku mengernyit. Ada apa di dalamnya? Beliau hanya menggeleng. Belum sekarang. Kenapa? Karena belum semua orang siap menerima isinya. Aku benar-benar tidak mengerti. Namun aku tetap menggenggam kunci itu erat. Mobil mulai berjalan perlahan. Aku berdiri di halaman sambil menangis. Hardiman memeluk bahuku. Kami melihat mobil itu semakin jauh. Semakin kecil. Hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Hari itu, rumah kami kehilangan seseorang yang selama ini menjadi sumber kehangatan. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik lemari tua yang dikunci rapat itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang sengaja disembunyikan Mbah Sumarni selama bertahun-tahun. Dan rahasia itulah yang kelak akan membuat seluruh keluarga menyesali keputusan mereka. Rumah ini tiba-tiba terasa sepi. Dan aku akhirnya memegang kunci peninggalan ibu. Hari pertama setelah Mbah Sumarni pergi, rumah kami berubah menjadi sangat sunyi. Aku bangun seperti biasa sebelum subuh. Merebus air. Menanak nasi, lalu menyiapkan sarapan. Namun, ada satu kebiasaan yang hilang. Biasanya, saat aku membuka pintu dapur, sudah terdengar suara lembut beliau. Rukmini. Iya, Bu. Airnya jangan lupa dimatikan nanti. Atau, Enduk, jangan lupa sarapan. Hari itu, tidak ada suara siapapun. Yang terdengar hanya detak jam dinding. Entah kenapa, kesunyian itu terasa begitu berat. Aku meletakkan 2 piring di meja makan, lalu spontan mengambil piring ketiga. Beberapa detik kemudian aku tersadar. Tanganku langsung berhenti. Perlahan, aku mengembalikan piring itu ke rak. Air mataku menetes begitu saja. Baru 1 malam beliau pergi, rumah ini sudah terasa asing. Hardiman keluar dari kamar. Matanya sembab. Sepertinya dia juga tidak tidur nyenyak. Dia duduk di kursi makan tanpa berkata apa-apa. Aku meletakkan segelas teh di depannya. Mas. Iya. Makan dulu. Dia menggeleng pelan. Aku tidak lapar. Aku tahu. Bukan karena tidak lapar, tetapi karena hatinya sedang penuh penyesalan. Beberapa menit kemudian, dia berkata lirih, Rukmini. Iya. Tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Ibu. Aku memandang wajahnya. Beliau sedang duduk sendiri. Tidak bicara. Hanya tersenyum. Terus. Aku mau menghampiri. Tapi semakin aku mendekat, beliau semakin jauh. Suara Hardiman mulai bergetar. Aku terbangun sambil menangis. Aku menggenggam tangannya. Mas. Iya. Kita jemput ibu. Dia menggeleng pelan. Belum bisa.
Kenapa? Mbak Sri bilang. Biarkan ibu menyesuaikan diri dulu. Aku langsung menundukkan kepala. Aku tahu, itu bukan alasan. Sri Lestari hanya ingin membuktikan bahwa keputusannya benar. Menjelang siang, aku menyapu kamar Mbah Sumarni. Kamarnya masih sangat rapi. Mukena yang biasa dipakai sudah tidak ada. Tongkat kayunya juga ikut dibawa. Namun, aroma minyak kayu putih kesukaan beliau masih tertinggal. Aku duduk di tepi tempat tidur. Mengusap bantalnya perlahan. Air mataku kembali jatuh. Bu! Rumah ini sepi sekali. Saat hendak keluar, tanganku tidak sengaja menyentuh saku daster. Aku baru teringat, kunci kecil berwarna kuningan, yang dititipkan beliau sebelum berangkat. Aku mengeluarkannya. Kunci itu sederhana. Sudah mulai kusam, namun terlihat sangat terawat. Aku memandang lemari kayu tua di sudut kamar. Lemari itu sudah ada sejak aku pertama kali menikah. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melihat Mbah Sumarni membuka laci paling bawah. Beliau selalu menguncinya. Aku berdiri di depan lemari. Tanganku mulai gemetar. Dalam hati aku berkata, kalau waktunya sudah tepat, bukalah lemari kayu di kamar ibu. Itu pesan beliau. Tetapi, apakah sekarang sudah waktunya? Aku benar-benar bingung. Saat aku masih berdiri di depan lemari, Hardiman masuk ke kamar. Kamu sedang apa? Aku menunjukkan kunci kecil itu. Ini. Hardiman langsung mengenalinya. Itu kunci lemari ibu. Iya. Ibu menyuruhku membukanya. Kapan? Beliau bilang. Kalau waktunya sudah tepat. Hardiman memandang lemari itu cukup lama. Lalu, aku juga tidak tahu. Kami saling diam. Tak satu pun berani mengambil keputusan. Sore harinya, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara perempuan di seberang terdengar lembut. Apakah benar ini Ibu Rukmini? Iya. Saya Bu Endang. Perawat di panti jompo tempat Ibu Sumarni tinggal. Jantungku langsung berdebar. Ibu bagaimana? Beliau tersenyum kecil. Tenang. Ibu sehat. Aku menghela napas lega. Alhamdulillah. Tapi, suara Bu Endang mendadak pelan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dadaku kembali terasa sesak. Apa itu? Ibu Sumarni baik-baik saja di depan semua orang. Iya. Beliau selalu tersenyum. Beliau membantu penghuni lain. Beliau bahkan sering menghibur nenek-nenek yang menangis. Aku tersenyum haru. Itu memang sifat beliau. Bu Endang terdiam beberapa detik, lalu berkata lirih, tapi setiap malam, setelah semua penghuni tidur, beliau menangis sendirian. Air mataku langsung jatuh. Apa? Iya. Beliau memeluk album foto keluarga, lalu berdoa untuk anak-anaknya. Beliau tidak pernah menyalahkan siapapun. Yang beliau doakan justru, ya Allah, jangan hukum anak-anak hamba. Kalau ada yang salah, biarlah hamba saja. Aku menutup mulutku. Tangisku pecah. Bagaimana mungkin seorang ibu yang disakiti masih memohon kepada Tuhan agar anak-anaknya tidak dihukum? Bu Endang kembali berkata, Bu Rukmini. Iya. Kalau boleh, sesekali datanglah. Beliau selalu menunggu. Aku mengangguk sambil menangis. Iya. Saya pasti datang. Setelah telepon ditutup, aku langsung memeluk Hardiman. Tangisku semakin keras. Mas. Iya. Ibu menangis setiap malam. Hardiman langsung membeku. Siapa yang bilang? Perawat panti.
Hardiman terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, aku melihat suamiku menangis tanpa bisa menghentikan air matanya. Malam itu, aku kembali memandang lemari tua. Tanganku perlahan menggenggam kunci kecil itu. Aku merasa, waktunya hampir tiba. Namun, aku masih belum tahu bahwa isi lemari itu bukan hanya akan membuat kami menangis, melainkan juga akan membuka sebuah rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan oleh Mbah Sumarni. Aku memegang kunci itu, tapi belum siap menerima apa yang ada di dalam lemari. Malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Ucapan Bu Endang, perawat di panti jompo, terus terngiang di telingaku. Setiap malam ibu memeluk album foto keluarga sambil menangis. Beliau tidak pernah menyalahkan anak-anaknya. Yang beliau lakukan hanya mendoakan mereka. Aku memandang langit-langit kamar. Air mataku kembali mengalir. Bagaimana mungkin seorang ibu yang diperlakukan seperti beban, masih memohon kepada Allah agar anak-anaknya tetap bahagia? Kalau aku berada di posisi beliau, belum tentu aku mampu. Namun itulah seorang ibu. Selalu lebih banyak memikirkan anak daripada dirinya sendiri. Sekitar pukul 3 dini hari, aku bangun. Rumah masih gelap. Hardiman tertidur di sampingku. Namun wajahnya terlihat tidak tenang. Sesekali dia mengigau. Ibu. Maaf. Aku mengusap bahunya perlahan. Hatiku semakin hancur. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Aku keluar kamar. Pelan-pelan berjalan menuju kamar Mbah Sumarni. Pintu kamarku buka perlahan. Ruangan itu masih sama. Kasur sederhana. Lemari kayu tua. Jam dinding yang masih berdetak pelan. Dan sajadah yang masih terlipat rapi. Aku duduk di tepi tempat tidur. Lalu mengeluarkan kunci kecil berwarna kuningan dari saku bajuku. Aku menatapnya cukup lama. Inikah waktunya, Bu? Namun, entah kenapa tanganku terasa berat. Aku takut. Takut kalau isi lemari itu justru membuatku semakin sedih. Pagi harinya, saat kami sedang sarapan seadanya, Hardiman tiba-tiba berkata, "Rukmini." "Iya. Hari ini aku mau ke panti." Aku langsung mengangkat wajah. "Benarkah?" Dia mengangguk. "Aku sudah tidak sanggup. Aku ingin melihat ibu." Aku tersenyum lega. "Kalau begitu kita berangkat bersama." Namun sebelum kami sempat bersiap, ponsel Hardiman berdering. Nama yang muncul, Sri Lestari. Hardiman mengangkat telepon itu. "Halo, Mbak." Suara Sri Lestari terdengar cukup keras. "Kalian jangan datang dulu." Hardiman mengernyit. "Kenapa?" "Biarkan ibu menyesuaikan diri." "Tapi sudah hampir seminggu." "Itu belum lama." Hardiman mulai kesal. "Mbak, ibu bukan anak kecil. Beliau pasti ingin bertemu kami." Sri Lestari langsung menjawab, "Kalau kalian datang terus, nanti ibu tidak betah di sana." Aku yang mendengar percakapan itu langsung menggeleng. Alasan itu terdengar sangat dibuat-buat. Setelah telepon ditutup, aku berkata pelan, "Mas." "Iya. Menurutku ada yang aneh." "Aneh bagaimana?" "Mbak Sri seperti tidak ingin kita sering bertemu ibu." Hardiman terdiam. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Aku juga mulai merasa begitu." Hari itu kami akhirnya tetap tidak berangkat. Bukan karena takut kepada Sri Lestari, melainkan karena Bu Endang juga sempat berpesan agar Mbah Sumarni diberi waktu beberapa hari untuk beradaptasi. Namun, hatiku tetap tidak tenang. Sore harinya, aku kembali masuk ke kamar Mbah Sumarni. Kali ini, aku berdiri tepat di depan lemari kayu tua. Tanganku menggenggam kunci itu lebih erat. Apapun isinya, aku harus tahu. Aku menarik napas panjang.
lalu memasukkan kunci ke lubang laci paling bawah. Pelan-pelan, kunci itu berputar. Klik, suara kecil terdengar. Laci itu akhirnya terbuka. Dadaku langsung berdebar. Aku menarik laci perlahan. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada surat tanah. Hanya sebuah kotak kayu jati kecil yang sudah mulai kusam. Di atasnya terdapat secari kertas. Tulisan tangan Mbah Sumarni. Aku mengenali tulisan itu. Tanganku mulai gemetar. Pelan-pelan ku baca. Rukmini, kalau kamu sudah membuka kotak ini, berarti waktunya memang sudah tiba. Air mataku langsung jatuh. Aku melanjutkan membaca. Tapi, jangan buka isi kotak ini sendirian. Tunggulah sampai seluruh keluarga berkumpul. Aku langsung menghentikan bacaanku. Jantungku berdetak semakin cepat. Kenapa harus menunggu semua keluarga? Apa sebenarnya isi kotak ini? Aku benar-benar penasaran. Saat itu juga Hardiman masuk ke kamar. Kamu sudah membukanya. Aku mengangguk pelan. Lihat. Aku menyerahkan secari kertas itu. Hardiman membacanya dengan wajah serius. Beberapa detik kemudian, dia menghela napas panjang. Kita harus menghormati pesan ibu. Aku mengangguk. Iya. Walaupun rasa penasaranku begitu besar, aku tidak ingin mengkhianati kepercayaan beliau. Aku kembali menutup kotak itu, menguncinya lagi, lalu menyimpan kuncinya di dalam tas. Dalam hati aku berjanji, kotak itu hanya akan dibuka saat seluruh keluarga berkumpul. Namun, aku tidak tahu bahwa di panti jompo, Mbah Sumarni sedang menatap sebuah foto keluarga sambil berkata lirih kepada Bu Endang. Sebentar lagi, anak-anak pasti tahu semuanya. Semoga setelah itu, mereka tidak lagi saling membenci. Dan ucapan itu menjadi pertanda bahwa rahasia di dalam kotak kayu tersebut akan mengubah hidup seluruh keluarga kami untuk selamanya. Di balik senyum ibu, ternyata ada air mata yang tidak pernah kami lihat. 2 minggu telah berlalu, sejak Mbah Sumarni tinggal di panti jompo. Rumah kami masih terasa asing. Aku sudah kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Memasak, mencuci, membersihkan rumah. Namun, setiap kali melewati kamar beliau, langkahku selalu melambat. Aku masih belum terbiasa melihat pintu kamar itu tertutup. Tidak ada lagi suara lantunan ayat suci setiap selesai subuh. Tidak ada lagi aroma minyak kayu putih yang biasa memenuhi rumah. Yang tersisa hanya kenangan. Hardiman juga berubah. Dulu, sepulang kerja dia sering langsung menonton televisi. Sekarang, dia lebih banyak duduk di teras. Diam. Kadang memandangi jalan. Seolah berharap mobil yang membawa ibunya dulu akan kembali berhenti di depan rumah. Suatu sore aku menghampirinya. Mas. Iya. Masih kepikiran ibu. Dia tersenyum hambar. Setiap hari, aku duduk di sampingnya. Kita jenguk akhir pekan ini. Hardiman mengangguk. Iya. Aku sudah tidak sanggup menunggu lebih lama. Namun, belum sempat akhir pekan tiba. Ponselku kembali berdering. Nama yang muncul membuatku langsung berdiri. Bu Endang. Perawat di panti jompo. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Rukmini. Ada apa, Bu? Suara Bu Endang terdengar pelan. Saya hanya ingin memberi kabar. Dadaku langsung berdebar. Ibu sakit? Alhamdulillah tidak. Aku menghela napas lega. Tapi, satu kata itu kembali membuat jantungku berdegup. Ada apa? Bu Endang terdiam beberapa detik. Kemudian berkata lirih. Ibu Sumarni selalu mengatakan beliau baik-baik saja. Iya. Beliau selalu tersenyum. Beliau membantu penghuni lain makan.
Beliau menemani nenek-nenek yang kesepian. Beliau bahkan sering menghibur penghuni yang baru datang. Aku tersenyum haru. Itu memang sifat beliau. Tetapi, suara Bu Endang mulai bergetar. Ada sesuatu yang tidak pernah beliau tunjukkan kepada siapapun. Tanganku mulai dingin. Setiap malam, kalau semua penghuni sudah tidur, beliau duduk sendirian di taman belakang, sambil memegang album foto keluarga. Aku langsung memejamkan mata. Air mataku mulai jatuh. Beliau tidak pernah menangis di depan orang lain. Tapi, kalau malam, beliau menangis sampai tertidur. Aku tidak sanggup lagi berkata apa-apa. Bu Endang melanjutkan. Semalam saya menghampiri beliau. Lalu saya bertanya, "Ibu kenapa menangis?" Tahu apa jawaban beliau? Aku menggeleng meski Bu Endang tidak bisa melihatku. Beliau berkata, "Saya tidak menangis karena tinggal di sini. Saya menangis karena takut anak-anak saya saling membenci gara-gara saya." Tangisku langsung pecah. Aku menutup mulut agar Hardiman tidak langsung panik. Masih ada lagi. Bu Endang berkata. Beliau juga menitipkan pesan. "Pesan apa, Bu?" "Kalau Rukmini datang, jangan bilang kalau saya sering menangis. Saya tidak ingin dia ikut bersedih." Aku terduduk di kursi. Air mataku tidak berhenti mengalir. Bahkan setelah disakiti, bahkan setelah dipisahkan dari rumahnya sendiri, yang masih dipikirkan Mbah Sumarni adalah perasaanku, bukan dirinya. Hardiman yang melihatku menangis langsung menghampiri. "Rukmini, ada apa?" Aku menyerahkan ponsel itu kepadanya. "Mas, dengarkan sendiri." Hardiman berbicara cukup lama dengan Bu Endang. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Setelah telepon ditutup, dia langsung duduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Aku anak durhaka," katanya lirih. "Aku membiarkan ibu pergi." Aku memegang bahunya. "Mas, aku gagal. Aku gagal menjaga ibu." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Hardiman masuk ke kamar ibunya. Dia duduk di lantai, memeluk bantal milik Mbah Sumarni, lalu menangis seperti anak kecil. Aku hanya berdiri di depan pintu, tidak sanggup masuk, karena aku tahu, ada penyesalan yang tidak bisa dihapus hanya dengan air mata. Keesokan paginya, aku membuat keputusan. "Mas, iya, kita jemput ibu." Hardiman mengangkat wajah. "Sekarang?" "Iya. Tidak usah menunggu 1 bulan. Kita pulangin ibu." Hardiman langsung mengangguk. "Baik." Aku juga sudah tidak tahan. Namun, saat Hardiman hendak mengambil kunci mobil, ponselnya kembali berdering. Lagi-lagi, Sri Lestari. Begitu telepon diangkat, suara kakak iparku terdengar tegas. "Tidak boleh ada yang menjemput ibu sekarang." Hardiman mengernyit. "Kenapa?" Sri Lestari menjawab cepat. "Kalau kalian nekat menjemput, kalian akan menyesal." Kalimat itu membuatku langsung menatap Hardiman. Kami saling berpandangan. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai yakin. Sri Lestari bukan sekadar ingin menitipkan ibunya ke panti jompo. Dia sedang menutupi sebuah rahasia besar. Rahasia yang berhubungan dengan kotak kayu di lemari Mbah Sumarni. Kotak kayu itu dibuka, dan surat peninggalan ayah mertuaku membuat kami membisu. Sejak menerima telepon dari Sri Lestari, hatiku semakin tidak tenang. Kalimatnya terus terngiang di telingaku. "Kalau kalian nekat menjemput ibu, kalian akan menyesal." Aku tidak mengerti. Mengapa harus menyesal?
Bukankah seorang ibu justru seharusnya bahagia ketika anak-anaknya datang menjemput? Semakin kupikirkan, semakin terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, aku dan Hardiman duduk di ruang tamu. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada suara radio. Rumah begitu sunyi. Di atas meja, tergeletak kunci kecil berwarna kuningan. Kunci yang dititipkan Mbah Sumarni sebelum beliau berangkat ke panti jompo. Aku memandang Hardiman. Mas. Iya. Aku rasa waktunya sudah tiba. Maksudmu? Kita buka kotak itu. Hardiman menarik napas panjang. Ibu memang bilang, jangan dibuka sendirian. Aku mengangguk. Iya. Tapi sekarang, kita berdua adalah keluarga yang masih benar-benar ingin menjaga pesan beliau. Hardiman terdiam cukup lama. Akhirnya dia mengangguk pelan. Baik. Kita buka. Kami masuk ke kamar Mbah Sumarni. Lemari tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Aku membuka laci bawah menggunakan kunci kecil. Klik. Laci itu terbuka perlahan. Kotak kayu jati yang selama ini kusimpan tetap berada di dalam. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Debunya mulai menempel di telapak tanganku. Hardiman duduk di sampingku. Kamu siap? Aku menggeleng. Tidak. Tapi kita harus tahu. Aku membuka tutup kotak itu perlahan. Tidak ada perhiasan. Tidak ada uang. Di dalamnya hanya ada beberapa benda sederhana. Album foto lama, tasbih kayu, sapu tangan putih yang sudah menguning, dan 2 buah amplop. 1 amplop bertuliskan, untuk anak-anakku. Sedangkan amplop kedua bertuliskan, dibuka setelah semua berkumpul. Aku memandang Hardiman. Yang mana dulu? Dia menunjuk amplop pertama. Ini. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Tulisan tangan yang sangat rapi. Aku langsung mengenalinya. Itu tulisan almarhum ayah mertuaku, Pak Darmo. Beliau meninggal hampir 8 tahun yang lalu. Aku mulai membaca dengan suara pelan. Anak-anakku. Kalau kalian membaca surat ini, berarti Bapak sudah lama meninggalkan kalian. Hardiman langsung menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku melanjutkan. Bapak tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi Bapak berharap meninggalkan keluarga yang tetap rukun. Air mataku mulai jatuh. Kalimat itu terasa begitu sederhana, namun sangat dalam. Aku kembali membaca. Kalau suatu hari ibu kalian sudah tua, jangan pernah memperebutkan siapa yang harus merawatnya. Karena ketika kalian masih kecil, ibu tidak pernah menghitung berapa kali beliau begadang menjaga kalian. Hardiman langsung menangis. Dia menutup wajahnya. Ayah, maafkan kami. Masih ada tulisan berikutnya. Jangan pernah menganggap orang tua sebagai beban. Karena suatu hari nanti, kalian juga akan menjadi tua. Aku menggigit bibir menahan tangis. Kalimat demi kalimat, seolah sedang menegur kami semua. Namun, saat ku balik halaman terakhir, ada sesuatu yang membuatku membeku. Di sana tertulis, kalau suatu hari ada yang ingin membawa ibumu keluar dari rumah ini, pastikan itu karena keinginan ibumu sendiri. Bukan karena ada yang menginginkan rumah ini. Aku langsung menghentikan bacaanku. Jantungku berdegup sangat keras. Hardiman juga mengangkat wajah. Maksud ayah apa? Aku menggeleng. Tidak tahu. Namun, dalam kepalaku mulai muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua ini sebenarnya bukan tentang merawat ibu, melainkan tentang rumah yang selama ini ditempati Mbah Sumarni? Hardiman segera mengambil map berisi fotokopi sertifikat rumah yang selama ini disimpan ibunya. Dia membukanya cepat. Lalu tiba-tiba wajahnya berubah pucat.
Rukmini. Iya. Lihat ini. Aku mendekat. Di bagian bawah sertifikat terdapat catatan lama. Rumah itu memang atas nama Mbah Sumarni. Tetapi, ada sebuah surat pernyataan yang ditandatangani almarhum Pak Darmo. Isinya jelas. Rumah ini tidak boleh dijual selama Mbah Sumarni masih hidup dan masih ingin tinggal di dalamnya. Aku langsung terdiam. Berarti, kalau Mbah Sumarni dipindahkan ke panti jompo, rumah itu bisa menjadi sumber konflik baru. Hardiman memejamkan mata. Jangan-jangan. Aku melanjutkan kalimatnya. Jangan-jangan Mbak Sri memang mengincar rumah ini. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyimpulkan, karena belum ada bukti. Namun, surat peninggalan almarhum Pak Darmo membuat semuanya terasa masuk akal. Saat kami masih terpaku, ponselku berdering. Nama yang muncul, Bu Endang. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum. Suara Bu Endang terdengar panik. Bu Rukmini. Iya, Bu. Tolong datang besok pagi. Ada apa? Beliau menjawab dengan suara bergetar. Ibu Sumarni semalaman tidak mau tidur. Beliau terus berkata, besok anak-anakku pasti datang. Aku harus mengatakan yang sebenarnya sebelum terlambat. Aku langsung berdiri. Tanganku gemetar. Karena aku merasa, besok, rahasia yang selama ini disimpan Mbah Sumarni akan benar-benar terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan ibu membuat kami tidak sanggup berkata apa-apa. Malam itu, aku hampir tidak memejamkan mata. Ucapan Bu Endang terus terngiang di telingaku. Ibu Sumarni berkata, besok anak-anakku pasti datang. Beliau ingin mengatakan yang sebenarnya sebelum terlambat. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan ibu? Mengapa harus sekarang? Mengapa harus setelah beliau tinggal di panti jompo? Semakin kupikirkan, dadaku semakin terasa sesak. Pagi-pagi sekali, aku dan Hardiman berangkat menuju panti jompo. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan. Suamiku hanya menggenggam setir erat. Sesekali menarik napas panjang. Aku tahu, dia sedang menahan rasa bersalah. Sedangkan aku terus memandangi kotak kayu yang kubawa di pangkuan. Kotak itu seolah menjadi saksi bahwa ada sesuatu yang sangat besar sedang menunggu kami. Sesampainya di panti jompo, Bu Endang sudah berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak lega melihat kami datang. Alhamdulillah. Akhirnya kalian datang. Aku langsung bertanya, Ibu bagaimana? Beliau tersenyum tipis. Beliau sehat. Tapi, semalaman tidak tidur. Beliau terus menunggu. Aku langsung berjalan cepat menuju kamar Mbah Sumarni. Pintu kamar perlahan kubuka. Kulihat Mbah Sumarni sedang duduk di dekat jendela. Di pangkuannya masih ada album foto keluarga. Begitu melihat kami, wajah beliau langsung berbinar. Hardiman. Rukmini. Aku tidak sanggup menahan air mata. Aku langsung memeluk beliau erat. Bu. Kami datang. Beliau mengusap kepalaku. Ibu tahu. Ibu yakin kalian pasti datang. Hardiman berlutut di depan ibunya. Tangannya menggenggam tangan Mbah Sumarni. Bu. Iya, Le. Maafkan Hardiman. Beliau tersenyum. Sudah. Jangan menangis. Tapi Hardiman gagal menjaga ibu. Mbah Sumarni menggeleng pelan. Tidak. Yang gagal bukan kamu. Lalu siapa? Beliau terdiam beberapa detik. Kemudian berkata, yang gagal adalah kita semua. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Aku kemudian mengeluarkan kotak kayu dari dalam tas. Bu. Mbah Sumarni langsung mengenalinya. Kamu sudah membuka lacinya. Aku mengangguk. Iya.
Tapi isi kotaknya belum semua. Beliau tersenyum. Bagus. Itu memang belum waktunya. Aku mengernyit. Maksud ibu? Beliau memandangku lembut. Masih ada satu rahasia. Beliau kemudian meminta Bu Endang mengambil sebuah map biru dari lemari kecil di kamar panti. Begitu map itu dibawa, Mbah Sumarni menyerahkannya kepadaku. Buka. Tanganku mulai gemetar. Di dalam map itu terdapat beberapa lembar bukti transfer bank, beberapa kwitansi, dan catatan tulisan tangan. Aku membacanya satu persatu. Semakin lama, mataku semakin membesar. Semua bukti itu menunjukkan hal yang sama. Selama lebih dari 15 tahun, Mbah Sumarni diam-diam mengirim uang kepada anak-anaknya, kepada Sutrisno, kepada Sri Lestari, kepada Hardiman. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi dilakukan hampir setiap bulan. Aku menatap beliau. Bu, ibu dapat uang dari mana? Beliau tersenyum kecil. Ibu menjahit. Ibu menerima pesanan kecil. Ibu juga menjual hasil kebun. Aku benar-benar tidak percaya. Selama ini, kami mengira ibu hanya menikmati masa tua. Ternyata, beliau masih bekerja diam-diam. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk membantu anak-anaknya. Masih ada catatan lain. Di salah satu halaman tertulis, uang untuk biaya kuliah Hardiman. Jangan bilang siapa-siapa. Halaman berikutnya. Membantu Sri Lestari melunasi cicilan warung. Jangan sampai dia malu. Lalu halaman berikutnya lagi. Membantu biaya operasi anak Sutrisno. Air mataku tidak berhenti mengalir. Beliau tidak pernah menceritakan semua itu. Tidak pernah menagih. Tidak pernah mengungkit jasanya. Hardiman langsung memeluk ibunya. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita? Beliau tersenyum. Kalau membantu anak, kenapa harus dihitung? Aku langsung menundukkan kepala. Hatiku benar-benar hancur. Namun, masih ada satu lembar terakhir. Tulisan tangan Mbah Sumarni sendiri. Kalau suatu hari anak-anakku tahu semua ini, jangan salahkan siapapun, termasuk Sri Lestari. Aku langsung mengangkat wajah. Bu, kenapa? Beliau tersenyum. Karena dia juga pernah menjadi anak yang sangat menyayangi ibu. Aku terdiam. Beliau melanjutkan. Hidup kadang mengubah seseorang. Tapi hati manusia masih bisa berubah kembali. Saat itulah, pintu kamar perlahan terbuka. Semua orang menoleh. Yang berdiri di sana adalah Sri Lestari. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ternyata, sejak beberapa menit yang lalu, dia sudah mendengar seluruh percakapan kami dari balik pintu. Dan saat pandangannya jatuh pada bukti-bukti transfer yang selama ini dirahasiakan ibunya, kedua lututnya langsung lemas. Dia menangis sambil berbisik, "Ya Allah, selama ini, ibu yang membantu hidupku. Tapi aku malah membuang ibu." Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kakak iparku menangis tanpa bisa menghentikan air matanya. Untuk pertama kalinya, kakak iparku menangis di kaki ibunya. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Sri Lestari masih berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir tanpa henti. Tangannya menutupi mulutnya sendiri, seolah tidak sanggup menerima kenyataan yang baru saja didengarnya. Tatapannya tidak lepas dari lembaran-lembaran bukti transfer yang masih berada di tanganku. Lembar demi lembar, menceritakan pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan yang selama ini tidak pernah diketahui siapapun. Aku masih ingat betapa kerasnya suara Sri Lestari saat berkata, tempat orang tua itu di panti jompo, bukan di rumah anak-anaknya. Namun hari ini, perempuan yang sama,
Bahkan tidak mampu berdiri tegak. Langkahnya perlahan mendekati tempat tidur Mbah Sumarni. Semakin dekat, tangisnya semakin pecah. Bu! Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Mbah Sumarni menoleh perlahan. Begitu melihat putri sulungnya menangis, beliau justru tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang dulu selalu menyambut anak-anaknya pulang sekolah. Senyum yang tidak pernah berubah, meski hatinya berkali-kali disakiti. Sri Lestari tiba-tiba berlutut. Bukan karena diminta. Bukan karena dipaksa. Melainkan karena lututnya benar-benar tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Beliau memegang kedua tangan ibunya. Tangannya dingin. Terus bergetar. Bu! Maafkan Lestari. Tangisnya semakin keras. Aku jahat. Aku benar-benar jahat. Aku memejamkan mata. Air mataku ikut mengalir. Selama bertahun-tahun mengenal Sri Lestari, belum pernah sekalipun aku melihatnya serapuh ini. Mbah Sumarni mengusap kepala putrinya perlahan. Seperti saat Sri Lestari masih kecil. Sudah. Jangan menangis. Namun Sri Lestari justru menangis semakin keras. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita? Kalau selama ini ibu membantu aku. Mbah Sumarni tersenyum tipis. Lalu untuk apa diceritakan? Agar aku tahu. Kalau aku berutang budi. Beliau menggeleng. Orang tua tidak pernah menghitung jasanya kepada anak. Kalimat itu membuat semua orang kembali menangis. Sri Lestari menundukkan kepala semakin dalam. Aku ingat. Waktu warungku hampir bangkrut. Ada seseorang yang menitipkan uang lewat tetangga. Aku tidak pernah tahu itu dari siapa. Mbah Sumarni hanya tersenyum. Aku juga ingat. Waktu anakku sakit. Tiba-tiba ada biaya rumah sakit yang sudah dibayar. Ternyata. Itu juga ibu. Beliau kembali menangis. Aku hidup dari kebaikan ibu. Tapi aku malah mengusir ibu. Hardiman tidak sanggup lagi menahan air mata. Dia mendekati kakaknya. Lalu memeluk bahunya. Mbak. Sri Lestari menggeleng sambil menangis. Jangan panggil aku mbak. Aku tidak pantas. Hardiman memeluk kakaknya semakin erat. Kita semua salah. Bukan mbak saja. Aku memandang suamiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketiga bersaudara itu menangis bersama. Bukan karena berebut harta. Bukan karena marah. Tetapi karena baru menyadari betapa besar cinta seorang ibu. Bu Endang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan ikut mengusap air matanya. Beliau berkata pelan, selama Ibu Sumarni tinggal di sini. Beliau hampir setiap hari berkata, jangan salahkan anak-anak saya. Mereka hanya sedang lelah. Aku kembali menangis. Bagaimana mungkin? Masih ada ibu yang berpikir seperti itu? Sri Lestari kemudian memegang kedua tangan ibunya erat-erat. Bu. Iya? Enduk. Pulanglah. Mbah Sumarni memandang wajah putrinya. Loh. Kenapa? Aku tidak sanggup lagi meninggalkan ibu di sini. Beliau tersenyum. Lalu rumahmu. Biar berantakan. Warungmu. Biar tutup sehari. Aku cuma ingin ibu pulang. Tangisnya kembali pecah. Namun, Mbah Sumarni justru menggeleng pelan. Tidak. Semua orang langsung terdiam. Sri Lestari mengangkat wajahnya. Kenapa, Bu? Beliau menarik napas panjang. Kalau ibu pulang hari ini, hanya karena kalian sedang merasa bersalah. Perubahan itu tidak akan bertahan lama. Ruangan kembali sunyi. Aku mulai memahami maksud beliau. Beliau tidak ingin pulang karena rasa kasihan. Beliau ingin pulang karena keluarganya benar-benar berubah. Mbah Sumarni kemudian memandang kami satu persatu. Hardiman, Sri Lestari,
Sutrisno yang baru datang beberapa menit sebelumnya. Lalu kepadaku. Beliau berkata dengan suara yang tenang. Ibu hanya punya satu permintaan. Apa itu, Bu? Tanya Hardiman. Kalau nanti ibu pulang, jangan pernah lagi ada yang bertengkar karena ibu. Jangan ada yang saling menyalahkan. Dan jangan pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban. Semua orang mengangguk sambil menangis. Saat suasana mulai sedikit tenang, Bu Endang masuk membawa sebuah kotak kardus kecil. Maaf. Ini ada barang titipan. Aku mengernyit. Titipan siapa? Beliau menjawab pelan, seorang penghuni panti yang meninggal 3 hari lalu. Lalu, sebelum meninggal, beliau menitipkan ini kepada Ibu Sumarni. Kami semua saling berpandangan. Mbah Sumarni terlihat terkejut. Apa itu? Bu Endang menyerahkan kotak tersebut. Di atasnya hanya tertulis sebuah kalimat dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Untuk keluarga yang masih punya kesempatan memperbaiki semuanya. Aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Karena aku tidak tahu apa sebenarnya isi kotak itu. Dan mengapa seorang penghuni panti yang bahkan tidak kami kenal, justru menitipkan sesuatu kepada keluarga kami. Kotak titipan itu dibuka, dan isinya membuat kami semua menundukkan kepala. Tak seorang pun bergerak. Kotak kardus kecil itu kini berada di atas meja kamar Mbah Sumarni. Semua mata tertuju ke sana. Aku, Hardiman, Sri Lestari, Sutrisno, bahkan Bu Endang ikut berdiri mengelilinginya. Suasana begitu hening. Yang terdengar hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku memandang Bu Endang. Bu. Iya. Siapa sebenarnya penghuni panti yang menitipkan kotak ini? Bu Endang menarik napas panjang. Namanya Pak Hadi. Beliau tinggal di sini hampir 6 tahun. Apa kami mengenalnya? Beliau menggeleng. Tidak. Tapi, selama tinggal di sini, beliau sering berbicara dengan Ibu Sumarni. Aku menoleh kepada Mbah Sumarni. Beliau mengangguk pelan. Iya. Pak Hadi sering duduk bersama ibu di taman. Beliau orang yang baik. Sri Lestari mengusap air matanya. Apa isi kotaknya, Bu? Mbah Sumarni tersenyum tipis. Ibu juga belum tahu. Beliau kemudian menyerahkan kotak itu kepadaku. Rukmini. Iya, Bu. Kamu saja yang buka. Tanganku langsung gemetar. Aku membuka tali rafia yang mengikat kotak itu. Pelan, sangat pelan. Seolah takut merusak sesuatu yang sangat berharga. Begitu tutup kotak terbuka, di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah buku harian tua, sepucuk surat, dan sebuah bingkai foto yang sudah kusam. Aku mengambil foto itu lebih dulu. Di dalam foto terlihat seorang laki-laki tua sedang duduk sendirian di bangku taman. Tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada keluarga. Hanya dirinya sendiri. Di bagian belakang foto tertulis sebuah kalimat. Aku pernah punya rumah, tapi aku kehilangan keluargaku karena kesombongan. Aku langsung merasakan dadaku sesak. Aku membuka surat yang berada di bawah foto. Tulisan tangan Pak Hadi mulai kubaca. Untuk keluarga Bu Sumarni. Kalau surat ini sampai kepada kalian, berarti Allah masih memberi kalian kesempatan yang tidak pernah aku miliki. Semua orang langsung terdiam. Aku melanjutkan membaca. Aku tinggal di panti ini bukan karena miskin. Aku juga bukan karena tidak punya anak. Aku punya 3 anak. Semuanya berhasil. Semuanya hidup berkecukupan. Sri Lestari mulai menangis lagi. Aku melanjutkan. Dulu, aku terlalu keras kepada istriku. Aku terlalu sibuk mengejar harta. Anak-anakku tumbuh tanpa melihat kasih sayang. Saat tua, mereka hanya membalas apa yang pernah mereka lihat.
Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang berani menyela. Masih ada bagian berikutnya. Jangan salahkan anak-anak sepenuhnya. Kadang, orang tua juga pernah salah. Tetapi, kalau masih ada kesempatan saling memaafkan, jangan tunggu sampai salah satu pergi untuk selamanya. Air mata Mbah Sumarni mulai mengalir. Beliau memejamkan mata, seolah sedang mengingat perjalanan hidupnya sendiri. Aku membuka halaman terakhir surat itu. Di sana tertulis kalimat yang membuat semua orang menundukkan kepala. Aku iri kepada Bu Sumarni. Karena meski beliau menangis, anak-anaknya masih datang mencarinya. Sedangkan aku sudah 5 tahun tidak pernah dijenguk siapapun. Tangisku langsung pecah. Bu Endang juga mengusap air matanya. Beliau berkata lirih, Pak Hadi meninggal sambil memegang foto anak-anaknya. Tidak ada satupun yang sempat datang. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Sri Lestari memeluk ibunya erat. Bu. Iya, enduk. Terima kasih. Karena ibu masih mau memaafkan kami. Mbah Sumarni mengusap rambut putrinya. Orang tua tidak pernah berhenti menjadi orang tua. Kalimat itu membuat Hardiman ikut memeluk ibunya. Aku dan Sutrisno pun ikut mendekat. Untuk pertama kalinya, kami berpelukan sebagai keluarga. Bukan karena ada harta, bukan karena ada kepentingan, tetapi karena kami hampir kehilangan orang yang paling berharga. Setelah suasana sedikit tenang, Bu Endang tersenyum. Kalau boleh memberi saran, kalian bawa ibu pulang. Sri Lestari langsung mengangguk. Iya. Tapi, Mbah Sumarni mengangkat tangan pelan. Ibu punya satu permintaan. Semua langsung memandang beliau. Apa itu, Bu? Beliau tersenyum lembut. Ibu mau pulang. Tapi, bukan ke rumah yang penuh pertengkaran. Beliau memandang kami satu persatu. Ibu ingin pulang. Kalau kalian semua benar-benar sudah saling memaafkan, kami saling berpandangan. Tidak ada lagi rasa marah. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan. Namun, saat kami bersiap membawa Mbah Sumarni pulang, seorang pegawai panti berlari menghampiri Bu Endang sambil membawa sebuah map. Bu Endang, ada apa? Ini berkas milik Bu Sumarni. Kenapa? Pegawai itu menelan ludah. Lupa kami serahkan. Ada surat dari notaris yang dikirim 3 minggu sebelum Bu Sumarni masuk ke panti. Aku langsung membeku, karena aku sama sekali tidak tahu mengapa seorang notaris mengirim surat kepada Mbah Sumarni. Dan firasatku mengatakan, surat itu akan membuka rahasia yang lebih besar lagi. Surat dari notaris itu membuat kakak iparku menangis semakin keras. Aku memandang map berwarna coklat yang baru saja dibawa pegawai panti. Di sudut kanan atas, tertera nama sebuah kantor notaris. Tanganku langsung terasa dingin. Aku menoleh kepada Mbah Sumarni. Bu, Ibu tahu tentang surat ini. Beliau tampak berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. Ibu pernah menerima telepon dari kantor notaris. Tapi, Ibu belum sempat datang. Kenapa, Bu? Karena waktu itu, kalian sedang sibuk. Akhirnya ibu menundanya. Aku dan Hardiman saling berpandangan. Entah mengapa, perasaanku semakin tidak tenang. Bu Endang menyerahkan map itu kepadaku. Silakan dibuka. Tanganku benar-benar gemetar. Aku membuka map tersebut perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen dan sebuah surat resmi. Aku mulai membacanya. Kepada Ibu Sumarni. Berdasarkan wasiat almarhum Bapak Darmo. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Surat itu ternyata berkaitan dengan ayah mertuaku. Aku melanjutkan membaca.
Kami mengundang ibu untuk melengkapi proses administrasi atas wasiat yang ditinggalkan almarhum. Sri Lestari langsung mendekat. Wasiat. Sutrisno juga ikut membaca. Hardiman menarik napas panjang. Selama ini, kami tidak pernah tahu kalau almarhum Pak Darmo meninggalkan wasiat resmi. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis poin-poin yang sudah disahkan notaris. Poin pertama membuat kami semua terdiam. Rumah keluarga tetap menjadi hak Ibu Sumarni selama beliau hidup. Kami mengangguk. Itu sudah kami ketahui. Namun, poin kedua membuat suasana berubah. Setelah Ibu Sumarni wafat, rumah tidak boleh dijual selama 5 tahun. Sri Lestari langsung mengernyit. Kenapa? Aku terus membaca. Poin ketiga benar-benar membuat kami membisu. Rumah tersebut wajib digunakan sebagai tempat berkumpul keluarga setiap hari raya. Apabila seluruh ahli waris sepakat menjual rumah sebelum waktu yang ditentukan, maka hasil penjualan harus disumbangkan kepada yayasan sosial yang merawat lansia terlantar. Ruangan langsung hening. Sri Lestari perlahan menundukkan kepala. Air matanya kembali jatuh. Aku mulai mengerti. Ayah mertua sudah memikirkan semuanya sejak dulu. Beliau ingin rumah itu menjadi pemersatu keluarga, bukan sumber pertengkaran. Masih ada satu lembar terakhir. Aku membacanya dengan suara lirih. Pesan pribadi dari almarhum. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca. Kalau kalian sedang membaca surat ini, berarti kalian sedang menghadapi ujian sebagai saudara. Hardiman langsung memejamkan mata. Aku melanjutkan. Jangan pernah bertengkar karena rumah. Rumah bisa dibangun kembali. Tetapi hati saudara, kalau sudah hancur, belum tentu bisa disatukan lagi. Air mataku mulai mengalir. Aku melihat Sri Lestari menangis semakin keras. Beliau memegang surat itu dengan kedua tangannya. Bu, katanya lirih. Iya, enduk. Aku malu. Malu sekali. Sri Lestari berlutut lagi di depan ibunya. Selama ini, aku berpikir rumah itu harus segera dijual. Aku ingin uangnya dipakai memperbesar usahaku. Aku terus membujuk ibu. Bahkan, aku pikir, kalau ibu tinggal di panti, semuanya akan lebih mudah. Ruangan mendadak sunyi. Hardiman langsung menutup wajahnya. Sutrisno menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Namun mendengarnya langsung dari mulut Sri Lestari, tetap terasa menyakitkan. Sri Lestari menangis sambil memeluk kaki ibunya. Tapi sekarang aku sadar. Aku sudah dibutakan oleh keinginan sendiri. Aku lupa. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu tempat ayah dan ibu membesarkan kami. Mbah Sumarni mengusap kepala putrinya perlahan. Tidak apa-apa. Yang penting, kamu sudah sadar. Sri Lestari menggeleng kuat. Tidak, Bu. Tidak cukup hanya sadar. Aku ingin menebus semuanya. Beliau kemudian menoleh kepada adik-adiknya. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membicarakan penjualan rumah. Kalau perlu, aku sendiri yang akan merawat ibu bergantian. Hardiman langsung memeluk kakaknya. Sutrisno ikut menggenggam tangan Sri Lestari. Aku melihat untuk pertama kalinya, ketiga bersaudara itu saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Mbah Sumarni tersenyum. Namun senyum itu masih menyimpan kesedihan. Beliau berkata pelan, Ibu senang melihat kalian begini. Tapi, ada satu hal lagi yang harus kalian lakukan. Apa itu, Bu? Beliau memandang kami satu persatu. Maafkan diri kalian sendiri. Kalian tidak akan bisa menjadi keluarga yang utuh kalau terus hidup dalam rasa bersalah. Kami semua terdiam. Kalimat itu sederhana,
namun begitu dalam. Saat suasana mulai tenang, Bu Endang datang kembali. Bu Sumarni. Iya. Dokter sudah mengizinkan ibu pulang. Senyum mulai terlihat di wajah kami. Akhirnya, hari yang kami tunggu datang juga. Namun, sebelum meninggalkan panti, seorang nenek penghuni kamar sebelah berjalan perlahan menghampiri Mbah Sumarni. Beliau menggenggam tangan Mbah Sumarni sambil berkata, "Bu Sumarni, ibu beruntung. Masih dijemput anak-anak. Tolong, jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada keluarga ibu." Kalimat itu membuat kami semua kembali menitikkan air mata. Dan dalam hati, aku berjanji, mulai hari ini, tidak akan kubiarkan Mbah Sumarni merasa sendirian lagi. Ibu akhirnya pulang, tapi memilih memberikan satu syarat yang mengubah kami semua. Pagi itu, langit terlihat begitu cerah. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar panti jompo. Untuk pertama kalinya sejak sebulan terakhir, aku melihat senyum Mbah Sumarni begitu tenang. Beliau sudah mengenakan kebaya hijau muda kesayangannya. Kerudung putih yang selalu dipakai saat menghadiri pengajian. Tongkat kayunya berada di samping kursi. Hari itu, beliau akan pulang. Namun entah mengapa, aku justru merasa beliau masih menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Bu Endang membantu merapikan tas kecil milik Mbah Sumarni. Isinya tidak banyak. Beberapa potong pakaian, mukena, tasbih kayu, album foto keluarga, dan Al-Quran kecil yang sampulnya sudah mulai pudar. Aku membantu memasukkan semuanya ke dalam tas. Saat memegang album foto itu, aku melihat hampir setiap halamannya mulai kusam. Ternyata, album itu benar-benar sering dibuka. Bukan sekadar disimpan. Aku membayangkan betapa seringnya Mbah Sumarni memandangi wajah anak-anaknya setiap malam. Dadaku kembali terasa sesak. Sebelum kami keluar dari kamar, beberapa penghuni panti datang menghampiri. Ada Mbah Karso, ada Mbah Ningsih, ada Pak Wiryo, dan beberapa lansia lain yang selama ini menjadi teman Mbah Sumarni. Mereka bergantian memeluk beliau. "Nanti jangan lupa datang," kata Mbah Ningsih sambil tersenyum. Mbah Sumarni mengangguk. "Iya, kalau diberi sehat." Pak Wiryo ikut berkata, "Bu Sumarni, ibu beruntung. Masih punya anak-anak yang datang menjemput." Beliau tersenyum sambil menggenggam tangan Pak Wiryo. "Laki-laki tua jangan menangis." Pak Wiryo malah tertawa kecil sambil mengusap matanya. "Bukan saya yang menangis. Ini mata saya yang sudah tua." Semua orang tersenyum. Namun senyum itu bercampur haru. Saat kami berjalan menuju halaman, Bu Endang memanggilku. "Bu Rukmini." "Iya, Bu. Boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk. Kami berdiri sedikit menjauh dari yang lain. Bu Endang berkata pelan, "Terima kasih." Aku bingung. Untuk apa? "Karena kalian datang. Banyak penghuni di sini yang bertahun-tahun tidak pernah dijemput." Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Beliau melanjutkan, "Kalau nanti Ibu Sumarni sudah di rumah, tolong jaga beliau. Bukan hanya fisiknya, tapi juga hatinya." Aku menggenggam tangan Bu Endang. "Insya Allah." Kami pun masuk ke mobil. Hardiman menyetir. Aku duduk di samping. Sedangkan Mbah Sumarni duduk di belakang bersama Sri Lestari. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan. Hanya sesekali terdengar suara Mbah Sumarni bertanya, "Sudah lewat pasar belum?" "Belum, Bu." "Oh, kirain sudah." Aku tahu, beliau sedang berusaha mencairkan suasana. Padahal, semua orang sedang menahan rasa haru. Ketika mobil hampir sampai di rumah, Hardiman memperlambat laju kendaraan. Lalu berkata, "Bu." "Iya, Le."
Kita sudah sampai. Namun, yang terjadi berikutnya membuat kami semua terkejut. Mbah Sumarni tidak langsung turun. Beliau justru memandang rumah itu cukup lama dari dalam mobil. Rumah yang sudah puluhan tahun beliau tempati. Rumah tempat beliau membesarkan anak-anaknya. Rumah yang sempat beliau tinggalkan dengan hati yang hancur. Beliau menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Sebelum ibu masuk, ibu ingin bicara." Kami semua kembali duduk. Tak seorang pun memotong ucapan beliau. Ibu bersedia pulang. Tapi, ada satu syarat. Sri Lestari langsung mengangguk. "Apapun syaratnya, Bu?" Hardiman ikut berkata, "Kami akan menuruti." Mbah Sumarni tersenyum. "Lupakan dulu soal rumah. Lupakan soal warisan. Lupakan siapa yang paling banyak berkorban." Beliau memandang kami satu persatu. "Ibu hanya ingin, mulai hari ini, kalian makan bersama minimal 1 kali dalam seminggu." Aku langsung terdiam. Ternyata, syarat beliau bukan uang, bukan harta, bukan pembagian rumah, melainkan kebersamaan. Beliau melanjutkan, "Kalau ada masalah, jangan dipendam. Jangan dibicarakan kepada orang lain. Duduk bersama. Selesaikan sebagai keluarga." Sri Lestari langsung menangis. "Aku janji, Bu." Hardiman mengangguk. "Aku juga." Sutrisno yang baru datang dengan mobilnya ikut berkata, "Mulai minggu depan, kita makan bersama di rumah ibu." Mbah Sumarni tersenyum lega. "Itu yang ibu inginkan." Beliau akhirnya turun dari mobil. Perlahan, dengan tongkat kayunya. Aku segera memegang lengan beliau. Saat kaki beliau kembali menginjak halaman rumah, beliau menunduk, lalu mencium tanah di depan teras. Air mata kami semua langsung jatuh. Beliau berbisik lirih, "Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan ibu pulang." Aku memeluk beliau erat. Tangisku kembali pecah. Sore itu, rumah yang selama sebulan terasa dingin, kembali dipenuhi suara. Suara cangkir, suara tawa kecil, suara obrolan sederhana. Aku melihat Mbah Sumarni duduk di kursi favoritnya. Wajah beliau jauh lebih tenang. Namun, saat semua orang sedang sibuk di dapur, aku melihat beliau diam-diam mengambil sebuah amplop putih dari dalam tasnya. Beliau memandang amplop itu beberapa saat, lalu berbisik sangat pelan, "Besok, saatnya kalian membaca surat terakhir dari ibu." Aku yang melihat dari kejauhan langsung membeku. Karena selama ini, aku mengira semua rahasia sudah selesai. Ternyata, masih ada satu surat terakhir yang belum pernah diketahui siapapun. Surat terakhir dari ibu membuat kami menangis dalam pelukan satu sama lain. Malam itu, rumah kembali terasa hidup. Sudah lama aku tidak melihat meja makan kami seramai ini. Aku memasak sayur lodeh kesukaan Mbah Sumarni. Ada tempe goreng, ikan pindang, sambal terasi, dan kerupuk yang selalu membuat beliau tersenyum. Kalau makan tanpa kerupuk, rasanya ada yang kurang. Begitu kata beliau setiap kali kami makan bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sebulan berpisah, kami kembali duduk dalam satu meja. Tidak ada suara pertengkaran, tidak ada sindiran. Yang terdengar hanya percakapan sederhana. Namun justru kesederhanaan itu membuat hatiku hangat. Selesai makan, aku membantu membereskan piring. Sri Lestari menghampiriku. "Rukmini." "Iya, Mbak. Boleh aku bantu?" Aku tersenyum kecil. "Tentu." Kami mencuci piring bersama. Hal yang dulu hampir tidak pernah terjadi. Beberapa kali Sri Lestari memandangku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia memberanikan diri. "Maaf." Aku menghentikan gerakan tanganku.
Untuk apa, Mbak? Aku terlalu sering menyakitimu. Padahal, kamu yang paling tulus menjaga ibu. Aku tersenyum tipis. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Air mata Sri Lestari kembali menetes. Aku beruntung. Kamu masih mau memaafkanku. Aku memegang tangannya. Kalau kita terus mengingat kesalahan, kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga lagi. Dia mengangguk pelan. Di ruang tamu, Mbah Sumarni memanggil kami semua. Anak-anak. Kami segera duduk mengelilingi beliau. Hardiman, Sutrisno, Sri Lestari, aku. Bahkan cucu-cucu juga ikut duduk di lantai. Beliau mengeluarkan sebuah amplop putih yang tadi kulihat. Amplop itu sudah agak kusut, namun masih tertutup rapat. Apa ini, Bu? Tanya Hardiman. Beliau tersenyum. Surat terakhir. Untuk siapa? Untuk kalian semua. Ruangan kembali sunyi. Beliau menyerahkan surat itu kepadaku. Rukmini. Iya, Bu. Kamu yang bacakan. Tanganku kembali gemetar. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tulisan tangan Mbah Sumarni memenuhi setiap bagiannya. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membaca. Anak-anakku yang ibu sayangi. Kalau surat ini sedang dibaca, berarti Allah masih memberi kita kesempatan berkumpul. Air mataku langsung jatuh. Aku melanjutkan membaca. Jangan pernah merasa menjadi anak yang paling berjasa. Karena setiap anak punya cara sendiri mencintai orang tuanya. Sri Lestari langsung menundukkan kepala. Hardiman menggenggam tangan kakaknya. Sutrisno mengusap matanya. Tulisan berikutnya membuat suasana semakin haru. Kalau suatu hari ibu sudah tidak ada, jangan menangis terlalu lama. Ibu sudah bahagia kalau kalian tetap saling mengunjungi. Tetap saling membantu. Dan jangan biarkan rumah ini sepi. Aku berhenti beberapa detik. Tangisku membuat suaraku sulit keluar. Mbah Sumarni tersenyum sambil berkata, "Lanjutkan, Enduk." Aku mengangguk. Lalu kembali membaca. Rumah ini bukan warisan terbesar ibu. Warisan terbesar ibu adalah kerukunan kalian. Kalau rumah ini tetap berdiri, tetapi hati kalian saling membenci, berarti ibu gagal mendidik kalian. Semua orang menangis. Tidak ada yang mampu menahan air mata. Masih ada bagian terakhir. Kalimat yang begitu sederhana, namun menghantam hati kami semua. Kalau nanti ada kursi kosong di meja makan, jangan lupa mendoakan orang yang pernah duduk di sana. Karena suatu hari, setiap dari kita akan bergantian meninggalkan kursi itu. Aku tidak sanggup melanjutkan. Tangisku pecah. Surat itu jatuh ke pangkuanku. Mbah Sumarni berdiri perlahan. Dengan bantuan tongkatnya, beliau menghampiri Sri Lestari lebih dulu. Lalu memeluk putri sulungnya. Sudah. Ibu tidak marah. Sri Lestari menangis seperti anak kecil. Terima kasih, Bu. Beliau kemudian memeluk Sutrisno. Lalu Hardiman. Terakhir, beliau memelukku sangat erat. Enduk. Iya, Bu. Terima kasih. Aku menggeleng sambil menangis. Justru saya yang harus berterima kasih. Kenapa? Karena ibu sudah menerima saya seperti anak sendiri. Beliau mengusap pipiku. Dari dulu, kamu memang anak ibu. Kalimat itu membuatku menangis semakin keras. Malam semakin larut. Namun tak seorang pun ingin masuk kamar. Kami duduk bersama di ruang tamu. Mengenang masa kecil. Mendengarkan cerita Mbah Sumarni tentang almarhum Pak Darmo. Tertawa. Menangis. Lalu tertawa lagi. Rumah yang sempat hampir kehilangan kehanggatannya, kini kembali dipenuhi kasih sayang. Sebelum tidur,
Mbah Sumarni memandang kami satu persatu. Lalu berkata pelan, "Besok pagi, Ibu ingin mengajak kalian ke makam Bapak. Kita sampaikan kabar baik bahwa keluarganya akhirnya rukun kembali." Kami semua mengangguk sambil tersenyum. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa perjalanan ke makam keesokan harinya akan menjadi momen yang mengubah hidup kami untuk selamanya. Di depan makam ayah, kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pagi itu, udara masih terasa sejuk. Embun masih menempel di daun-daun pisang di belakang rumah. Aku sudah berada di dapur sejak sebelum subuh, menyiapkan teh hangat dan sedikit bekal. Hari ini, kami akan pergi bersama. Bukan untuk berlibur, bukan untuk menghadiri pesta, melainkan untuk mengunjungi makam almarhum Pak Darmo. Keinginan itu datang langsung dari Mbah Sumarni semalam. Beliau berkata, "Ibu ingin Bapak tahu, keluarganya sudah kembali rukun." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sekitar pukul 7 pagi, kami berangkat menggunakan 2 mobil. Mbah Sumarni duduk di samping Hardiman, sedangkan aku duduk di belakang bersama Sri Lestari. Perjalanan menuju makam memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, tidak ada pertengkaran. Yang terdengar hanya obrolan ringan. Sesekali Mbah Sumarni menunjuk sawah di pinggir jalan. "Dulu, Bapak kalian sering mengajak Ibu lewat sini naik sepeda." Kami semua tersenyum. Untuk pertama kalinya, cerita-cerita lama itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan menjadi kenangan yang menghangatkan hati. Sesampainya di pemakaman, kami berjalan perlahan. Hardiman menggandeng ibunya. Aku membawa bunga. Sedangkan Sri Lestari membawa air untuk menyiram makam. Begitu sampai di depan pusara Pak Darmo, Mbah Sumarni berhenti. Beliau memandang batu nisan itu cukup lama. Air matanya perlahan jatuh. Beliau mengusap nama almarhum suaminya dengan lembut. Lalu berbisik, "Pak, Ibu datang. Kali ini, Ibu tidak sendiri." Kami semua duduk mengelilingi makam. Suasana begitu tenang. Hanya terdengar suara angin yang meniup dedaunan. Setelah membaca doa bersama, Mbah Sumarni kembali berbicara. "Pak, maaf. Ibu hampir gagal menjaga amanahmu." Tangisku langsung pecah. Beliau melanjutkan, "Anak-anak kita sempat bertengkar. Bahkan, hampir kehilangan rasa saling memiliki. Tapi sekarang, mereka sudah kembali." Sri Lestari tiba-tiba maju. Beliau berlutut di depan makam ayahnya. Tangannya gemetar. "Ayah, aku anak yang paling banyak mengecewakan ayah. Aku terlalu mencintai harta. Aku hampir kehilangan ibu. Aku hampir menghancurkan keluarga kita." Tangisnya semakin keras. "Tolong maafkan aku." Melihat itu, aku tidak mampu lagi menahan air mata. Hardiman ikut maju. "Ayah, aku juga bersalah. Aku terlalu lama diam. Aku tahu ibu disakiti. Tapi aku tidak cukup berani melindunginya. Aku janji, mulai hari ini, aku akan menjaga ibu dan menjaga keluargaku." Sutrisno yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Ayah, maaf. Aku terlalu sibuk bekerja. Aku selalu berpikir, selama aku mengirim uang, itu sudah cukup. Padahal, yang ibu butuhkan bukan uang, tapi kehadiran kami." Suasana kembali dipenuhi tangisan. Aku menatap makam almarhum mertuaku. Lalu berkata pelan, "Bapak, terima kasih. Karena sudah meninggalkan keluarga yang begitu baik kepada saya. Saya janji, saya akan menjaga ibu seperti ibu kandung saya sendiri." Mbah Sumarni menggenggam tanganku erat. Beliau tersenyum.
Senyum yang kali ini benar-benar terasa damai. Sebelum pulang, Mbah Sumarni memanggil kami berkumpul. Beliau berkata, "Ibu ingin kita membuat satu janji." "Apa itu, Bu?" tanya Hardiman. Beliau memandang kami satu persatu. "Kalau nanti ibu sudah tidak ada, jangan pernah bertengkar karena warisan. Jangan pernah saling memutus hubungan. Kalau ada masalah, datanglah ke rumah. Duduk, minum teh bersama, lalu selesaikan baik-baik." Kami semua langsung mengangguk. Sri Lestari mengangkat tangan kanannya. "Aku berjanji." Hardiman mengikuti. "Aku juga." Sutrisno ikut mengangkat tangan. "Aku juga." Aku pun melakukan hal yang sama. "Demi Allah, kami akan menjaga keluarga ini." Mbah Sumarni menutup wajahnya. Beliau menangis. Namun kali ini, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis syukur. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil jauh berbeda. Sri Lestari duduk di sampingku. Tiba-tiba dia menggenggam tanganku. "Rukmini." "Iya, Mbak." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena kamu tidak menyerah menjaga keluarga ini." Aku tersenyum. "Bukan saya." "Lalu siapa?" "Ibu. Beliau yang mengajari kita." Sri Lestari mengangguk sambil menghapus air matanya. Sesampainya di rumah, Mbah Sumarni berdiri di depan pintu. Beliau memandang rumah itu sambil tersenyum. "Pak, keluarga kita pulang." Kalimat sederhana itu membuat kami semua kembali menitikkan air mata. Namun, masih ada satu kejutan yang sudah dipersiapkan Hardiman dan saudara-saudaranya untuk Mbah Sumarni. Kejutan sederhana, yang akhirnya membuat beliau menangis bahagia untuk pertama kalinya sejak kembali dari panti jompo. Kejutan untuk ibu, dan pelukan yang akhirnya menyembuhkan semua luka. Tamat. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga masuk melalui jendela ruang tamu. Mbah Sumarni duduk di kursi kayu kesayangannya. Wajah beliau tampak jauh lebih tenang dibanding sebulan yang lalu. Tidak ada lagi tatapan kosong. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Yang kulihat hari itu adalah seorang ibu yang akhirnya kembali merasa memiliki rumah. Namun, aku melihat Hardiman, Sutrisno, dan Sri Lestari beberapa kali saling bertukar pandang. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menghampiri Hardiman. "Mas." "Iya." "Kenapa dari tadi bisik-bisik?" Dia tersenyum. "Rahasia." Aku mengernyit. "Rahasia apa?" "Nanti juga tahu." Aku tidak bertanya lagi. Karena melihat senyum suamiku, aku tahu, kali ini bukan sesuatu yang buruk. Menjelang maghrib, Hardiman menghampiri ibunya. "Bu." "Iya, Le. Boleh ikut kami sebentar." "Mau kemana?" "Keluar rumah sebentar." Mbah Sumarni tersenyum bingung. Memangnya ada apa? Sri Lestari langsung menggandeng tangan ibunya. "Sudah, ikut saja." Kami berjalan ke halaman depan. Begitu pintu dibuka, Mbah Sumarni langsung berhenti melangkah. Di halaman rumah, berdiri seluruh tetangga. Pak RT, Bu RT, ibu-ibu pengajian, anak-anak kecil. Semua membawa senyum. Di pagar rumah tergantung sebuah spanduk sederhana. Bertuliskan, "Selamat datang kembali Mbah Sumarni." Tidak mewah, tidak besar, namun begitu tulus. Mbah Sumarni langsung menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa henti. Bu RT maju lebih dulu. "Bu Sumarni." "Iya." Kami semua kangen. Rumah ini sepi tanpa ibu. Beberapa ibu langsung memeluk beliau bergantian. Salah satu tetangga berkata, "Kalau tidak ada Bu Sumarni, pengajian rasanya beda."
Yang lain ikut menambahkan, kalau ada yang sakit, biasanya ibu yang paling dulu datang. Mbah Sumarni hanya bisa menangis. Beliau tidak menyangka, ternyata banyak orang yang menyayanginya. Tak lama kemudian, Pak RT membawa sebuah pot bunga melati. Ini untuk ibu. Biar halaman rumah kembali harum. Mbah Sumarni tersenyum sambil menerima pot itu. Terima kasih. Pak RT menggeleng. Bukan kami yang harus berterima kasih. Lalu, karena selama bertahun-tahun, ibu sudah menjadi orang tua bagi kampung ini. Aku melihat mata Mbah Sumarni kembali basah. Setelah para tetangga pulang, Hardiman membawa sebuah kursi kayu tua dari gudang. Kursi itu sudah kusam, tetapi masih kokoh. Bu. Iya. Ingat kursi ini? Mbah Sumarni langsung tersenyum. Tentu. Itu kursi yang dulu dibuat Bapak. Hardiman mengangguk. Aku sudah memperbaikinya. Aku amplas. Aku cat lagi. Supaya ibu bisa duduk di sini setiap sore. Beliau mengusap sandaran kursi itu perlahan, seolah sedang mengusap tangan almarhum suaminya. Air matanya kembali jatuh. Sri Lestari kemudian mengeluarkan sebuah bingkai foto besar. Di dalamnya terdapat foto seluruh keluarga. Foto yang baru diambil pagi tadi setelah pulang dari makam. Di bagian bawahnya tertulis sebuah kalimat sederhana. Rumah ini akan tetap utuh selama hati kita tetap bersama. Begitu membaca tulisan itu, Mbah Sumarni langsung memeluk putri sulungnya. Enduk. Iya, Bu. Terima kasih. Sri Lestari menggeleng sambil menangis. Bukan, Bu. Kami yang harus berterima kasih. Karena ibu masih memberi kami kesempatan. Malam itu, kami kembali makan bersama. Persis seperti syarat yang diminta Mbah Sumarni. Tidak ada telepon genggam di meja. Tidak ada yang sibuk sendiri. Kami saling bercerita. Saling mendengarkan. Sesekali tertawa mengenang masa kecil Hardiman yang pernah memanjat pohon mangga lalu jatuh ke kolam. Sri Lestari ikut tertawa. Sutrisno menggeleng malu. Suasana yang dulu hampir hilang, kini kembali hidup. Sebelum tidur, Mbah Sumarni memanggilku ke teras. Rukmini. Iya, Bu. Beliau menggenggam kedua tanganku. Terima kasih. Aku tersenyum. Untuk apa lagi, Bu? Karena waktu semua orang hampir menyerah. Kamu tetap bertahan. Aku menggeleng pelan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak. Beliau mengusap pipiku. Dari semua hadiah yang Allah berikan kepada keluarga ini, kamu salah satunya. Tangisku langsung pecah. Aku memeluk beliau erat. Bu. Iya. Saya janji. Saya akan menjaga ibu sampai kapanpun. Beliau tersenyum. Dan ibu percaya. Setahun kemudian, rumah itu kembali menjadi tempat berkumpul keluarga. Setiap hari Minggu, anak-anak dan cucu-cucu datang. Sri Lestari yang dulu paling sering mengeluh, kini justru paling rajin mengantar ibunya ke pengajian. Sutrisno datang setiap akhir pekan tanpa diminta. Hardiman selalu menyempatkan minum teh bersama ibunya setiap sore. Sedangkan aku masih memasak sayur lodeh kesukaan beliau. Karena setiap kali mencicipinya, Mbah Sumarni selalu berkata sambil tersenyum, rasanya seperti rumah. Dan aku akhirnya mengerti. Rumah bukanlah bangunan yang megah. Rumah adalah tempat di mana orang tua tidak pernah merasa menjadi beban. Tempat di mana anak-anak tidak saling menghitung pengorbanan. Dan tempat di mana kata, maaf, dan terima kasih, masih diucapkan dengan tulus.